Banyak kesalahpahaman yang telah diterima oleh para muslim tentang penghuni neraka. Mereka hanya sekedar menelan dari cerita yang didengar, tanpa harus berpikir yang dalam. Dan kini kami akan meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman berlanjutan. Tidak benar bahwa penghuni neraka didominasi oleh perempuan. Kesimpulan tersebut diambil dari pemahaman tekstual hadis yang menyatakan perempuan mayoritas penghuni neraka, yang kemudian dijelaskan bahwa penyebabnya adalah kekufuran mereka terhadap suami dan kebaikan suami, bukan karena jenis kelamin. Balasan di akhirat ditentukan oleh amal perbuatan masing-masing individu, bukan jenis kelamin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Hadis yang sering dikutip, pernyataan bahwa perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan makna kekufuran perempuan. Dalam hadis tersebut, kekufuran yang dimaksud bukan kekufuran kepada Allah, melainkan kekufuran terhadap kebaikan suami dan keluhan yang berlebihan. Beberapa penjelasan lain mengaitkan hal ini dengan kondisi sosial pada masa itu, di mana perempuan banyak melaknat karena rutinitas dan aktivitas sosial mereka. Jati amal dan perbuatan adalah kunci. Penjelasan yang paling penting adalah bahwa balasan di akhirat, baik surga maupun neraka, tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh amal perbuatan masing-masing individu. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke surga, baik laki-laki maupun perempuan. Pemahaman hadis ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan yang salah bahwa ajaran Islam merendahkan perempuan. Sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang agar perempuan tidak terjebak dalam kesalahan dan masuk neraka. Memahami hadis tentang banyaknya penghuni neraka dari kalangan perempuan. Sejak kecil, perempuan diposisikan sebagai sosok istimewa dalam pandangan Islam. Peranannya membentang dari membuka pintu surga untuk ayahnya hingga menjadi pilar keutamaan agama suaminya saat dewasa. Sebagai seorang ibu, surga dipercayai berada di telapak kakinya. Namun, mengapa seringkali kita mendengar anggapan bahwa lebih banyak perempuan yang menjadi penghuni neraka? Kesimpulan ini seringkali bersumber pada beberapa hadis yang menggambarkan pemandangan surga dan neraka yang disaksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dua hadis tersebut mencatat bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan, yang kemudian ditafsirkan sebagai konsekuensi dari tindakan buruk yang mereka lakukan. Dalam sebuah peristiwa, Rasulullah melihat surga dan neraka pada dua kesempatan yang berbeda, yaitu ketika Isra Miraj dan saat memimpin salat sunnah kusuf atau salat gerhana. Hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa banyak perempuan yang menjadi penghuni neraka dan alasannya disebutkan sebagai kekufuran mereka, khususnya terhadap pasangan dan kebaikan-kebaikan pasangan mereka. Hadis tersebut berbunyi, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para perempuan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu hadis lainnya, "Dan aku diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti yang kusaksikan hari ini. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para perempuan." Mereka bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekufuran mereka." Lalu ada yang berkata, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Kufur terhadap pasangannya dan kebaikan-kebaikan pasangannya itu. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang perempuan sepanjang tahun, kemudian dia melihatmu melakukan sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, 'Saya tidak melihat sedikit pun kebaikan darimu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pandangan Majelis Tarjih. Penting untuk dicatat bahwa, menurut tim fatwa Majelis Tarjih, interpretasi terhadap hadis-hadis tersebut harus memperhatikan bahwa masuknya seseorang ke dalam neraka tidak berkaitan dengan jenis kelaminnya,
melainkan disebabkan oleh perbuatan buruk yang dilakukan. Hal ini perlu dipahami dengan jelas agar tidak terjadi pemahaman keliru bahwa ajaran Islam merendahkan perempuan. Balasan surga atau neraka di akhirat nantinya tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, melainkan oleh amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam memahami ajaran Islam, penting untuk menilai perbuatan dan karakter individu tanpa memandang gender. Dengan demikian, pandangan bahwa perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka dapat dipahami sebagai hasil dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh individu tanpa merendahkan hak dan nilai perempuan dalam agama Islam. Perlu dicermati bahwa balasan surga maupun neraka di akhirat kelak selalu berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Dalam Al-Quran, secara tegas disebutkan dalam surah An-Nisa bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal-amal saleh dan beriman akan masuk surga tanpa dianiaya sedikit pun. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal salah, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya, walau sedikit pun. Surah An-Nisa. Ayat lainnya dalam surah An-Nahl juga menegaskan bahwa orang yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberikan kehidupan yang baik dan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal salah, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl. Lebih lanjut, Surah Al-Zalzalah menegaskan bahwa setiap perbuatan kejahatan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah. Dalam memahami hadis-hadis tentang siapa yang masuk surga atau neraka, perlu diingat bahwa konteks ayat-ayat di atas harus menjadi landasan. Jelaslah bahwa penyebab banyaknya perempuan masuk neraka adalah akibat perbuatan buruk mereka, bukan semata-mata karena jenis kelamin. Penjelasan hadis tentang perempuan yang masuk neraka karena mengkufuri kebaikan suami perlu dipahami dalam konteks budaya jahiliyah yang ingin dihilangkan oleh Rasulullah. Islam tidak hanya membebaskan perempuan dari kebiasaan penguburan bayi perempuan hidup-hidup, tetapi juga dari kebiasaan melaknat suami yang dapat menceburkan ke neraka. Jadi penting untuk diingat bahwa mayoritas penghuni surga atau neraka tidak perlu menjadi perhatian utama, karena pada dasarnya balasan akhirat tidak terkait dengan jenis kelamin, melainkan dengan amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, setiap perempuan dan juga lelaki seharusnya lebih fokus pada penyebab banyaknya orang masuk neraka dan berupaya menghindarinya. Penyebab mayoritas perempuan masuk neraka, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, antara lain adalah kufur pada suami, gemar mengadu domba, suka melaknat, tidak amanah, ingkar janji, dan kikir. Meskipun keburukan ini juga dapat ditemui pada lelaki, Rasulullah melihat bahwa perempuan cenderung lebih banyak melakukannya. Oleh karena itu, Rasulullah mendorong perempuan untuk gemar bersedekah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan ia berkata, Rasulullah berangkat ke masjid pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Beliau lalu menasihati orang-orang agar giat bersedekah seraya berkata, "Wahai manusia, bersedekahkah?" Ketika beliau melewati para perempuan, Rasulullah bersabda, "Wahai para perempuan, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kalian kaum perempuan." Kemudian para perempuan itu bertanya, "Mengapa ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Kalian sering melaknat dan berbuat kufur kepada suami." Hadis riwayat Al-Bukhari.
Dalam pemahaman Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah memiliki potensi untuk menyelamatkan seseorang dari azab. Oleh karena itu, setelah mendengar anjuran tersebut, para sahabiah dengan antusias bersedekah, seperti yang dicatat dalam hadis Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah. Pentingnya bersedekah sebagai upaya untuk menghindari potensi masuk neraka terlihat dari respons positif para sahabiah. Mereka tidak hanya mendengarkan anjuran, tetapi juga segera beramal dengan melemparkan perhiasan mereka ke dalam pakaian Bilal sebagai bentuk sedekah. Bahkan, istri Ibnu Mas'ud, Zainab, datang kepada Rasulullah SAW untuk memahami tata cara sedekah bagi para istri. Rasulullah membenarkan tindakan tersebut, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kepada suami, seperti yang dituntut oleh hadis-hadis sebelumnya, haruslah berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Penting untuk dicatat bahwa kritis pada suami bukanlah bentuk ketidaktaatan, melainkan sebuah ketaatan yang konstruktif. Dalam konteks ini, setiap muslimah diharapkan meneladani sikap proaktif para sahabiah yang setelah mengetahui bahaya banyaknya perempuan masuk neraka, segera beramal agar tidak terjerumus dalam kondisi tersebut. Pendidikan dan peringatan yang diberikan Rasulullah tentang banyaknya perempuan di neraka diharapkan dapat menjadi pelajaran dan motivasi bagi umatnya. Dengan demikian, kebijaksanaan dan amal perbuatan yang baik, termasuk bersedekah, dapat menjadi kunci untuk menjauhkan diri dari azab dan mendekati surga. Terakhir, terdapat hadis yang membawa kabar gembira bagi perempuan. Dari Abdurrahman bin Auf diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, jika seorang perempuan selalu menjaga syalat 5 waktu, juga berpuasa pada bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka kelak akan dikatakan padanya, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Hadis riwayat Ahmad.